Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Tengah masa khidmat 2018-2023 merupakan hasil konferensi wilayah ke-15 di Pondok Pesantren Ngeroto Grobogan tahun 2018. Mengamanahkan duet kepemimpinan Rois Syuriah Kiai Haji Ubaidillah Shodaqoh dan Ketua Tanfidiyah Haji Muhammad Muzamil dengan mengusung visi mewujudkan kembali kemandirian NU di Jawa Tengah. PWNU Jawa Tengah memiliki 36 cabang, 537 majelis wakil cabang, dan 8.509 ranting NU dengan 7 bidang program kerja. Pertama, penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guna melaksanakan penguatan akidah, PWNU Jawa Tengah secara khusus menugaskan kepada RMI untuk tafakuh fiddin dengan meningkatkan kapasitas pondok pesantren dan madrasah diniyah. Dalam menjalankan tugas ini, RMI telah menerbitkan buku pedoman madrasah diniyah NU, kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan melakukan sosialisasi melalui Naharu Ijtima dan Silaturahmi ke-36 RMI PCNU. Di samping itu, LP Ma'arif NU Jawa Tengah juga telah ditugaskan untuk melakukan review dan revisi buku ke-NU-an. Dengan penugasan ini, LP Ma'arif NU berhasil menerbitkan buku ke-NU-an dan telah dipergunakan oleh 4.000-an satuan pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU se-Jawa Tengah. Demikian pula lembaga-lembaga NU lainnya juga ditugaskan agar setiap menjalankan kegiatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan sebagai spirit dan inspirasi dalam menjalankan program, sehingga ruhut diniyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat menjadi pedoman kehidupan keseharian oleh segenap Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya. Kedua, penguatan kelembagaan PWNU, badan otonom, dan lembaga-lembaga di lingkungan NU. Dalam mewujudkan peran kelembagaan, PWNU melakukan musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil yang diselenggarakan pada tahun 2018 di Indisnu Temanggung dan tahun 2022 di Masjid Agung Jawa Tengah. Juga dilakukan rapat pleno setiap 6 bulan sekali, rapat pengurus harian, dan rapat-rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan. Juga dilakukan turba ke PCNU per ekskarasidenan, serta rapat rutin setiap hari Senin. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil telah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ketiga, akselerasi pendidikan kader. Kemudian dalam melakukan akselerasi pengkaderan, telah dilakukan pertemuan setiap 3 bulan sekali oleh para instruktur pengkaderan seperti PKPNU guna meningkatkan kapasitas, mengkoordinasikan penugasan instruktur, dan mengevaluasi tindak lanjut pengkaderan. Keempat, digitalisasi layanan NU. Dalam melakukan digitalisasi layanan, telah dilakukan pendataan potensi Nahdliyin melalui Sisnu, koordinasi kependidikan melalui Simnu, mengaktifkan layanan nujateng.com dan jateng.nu.or.id. Dilakukan juga surat menyurat dan komunikasi jam'iyah dengan memanfaatkan digital. Kelima, pendidikan politik. Sebagaimana amanat konferensi wilayah ke-15, PWNU Jawa Tengah telah membentuk Komisi Kebijakan Publik. Komisi ini telah melakukan diskusi rutin terkait rancangan undang-undang maupun rancangan raperda yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Keenam, pendampingan dan pengembangan ekonomi Nahdliyin. Terkait dengan hal ini, PWNU Jawa Tengah telah menugaskan kepada LPPNU untuk melakukan pelatihan kader penggerak pertanian secara organik. Hal ini telah berjalan 2 kali angkatan serta ditindaklanjuti oleh LPPNU PCNU. Dilakukan juga pelatihan inkubasi bisnis dan bazar oleh LPNU PWNU. Dibentuk juga Koperasi Jagat Kasih Kamulyan sebagai holding pengembangan usaha Nahdliyin. Dan ketujuh, peningkatan mutu pendidikan di lingkungan NU. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan NU, dilakukan program pendampingan mutu sekolah dan madrasah
oleh LP Ma'arif NU dan Pendidikan Tinggi oleh LPTNU. Dilakukan pelatihan bagi calon kepala sekolah dan madrasah oleh LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU Jawa Tengah juga membentuk lembaga sertifikasi profesi dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan. Di samping itu, Lembaga Wakaf dan Pertanahan atau LWP PWNU juga melakukan kerjasama dengan BPN guna sertifikasi aset madrasah dan sekolah, mushola, dan juga masjid di lingkungan Nahdliyin. Tanah gedung PWNU yang semula hak guna bangunan telah disertifikatkan hak milik Nahdlatul Ulama. Di samping itu juga dilakukan kegiatan rutin setiap bulan sekali, seperti Lailatul Ijtima, 4 bulanan seperti Bahsul Masail Diniyah, dan tahunan seperti Hari Lahir NU dan Hari Santri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dalam bidang kesehatan, telah disusun pedoman pemulasaran jenazah akibat COVID oleh LKNU dan LBM PWNU, pedoman pendirian klinik dan RSNU, serta layanan kesehatan NU. Bila mana terjadi musibah, NU Peduli Jawa Tengah yang terdiri dari Lazisnu, LPBI PWNU, dan Banom NU juga menugaskan tim relawan kemanusiaan guna memberikan pertolongan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan, seperti musibah gempa di NTB, tsunami di Palu, musibah Gunung Semeru, dan musibah banjir serta tanah longsor, khususnya pada musim hujan, dan bantuan air bersih pada musim kemarau. Pendanaan yang terdiri dari zakat, infak, dan sodako dihimpun melalui Lazisnu dan ditasyarufkan kepada mereka yang berhak menerimanya.